kita mulai untuk mata kuliah pengendalian proses. Kita sudah selesai ya untuk sebelum tes yang terkait dengan dua hal ya. Yang pertama pengantar yang meliputi pentingnya atau jenis-jenis pengendalian. Kemudian ada terkait dengan objektif, manfaat dan objektif, dan kemudian kita bahas terkait dengan proses ya, dari model secara mekanistik, kemudian model secara empirik menggunakan FOPDT, dan yang terakhir kita menggunakan space model, model ruang keadaan. So, kali ini kita masuk ke bagian kontrol, hal-hal yang terkait dengan kontrol. Oke. Oke. Sudah terlihat? PPT-nya sudah. Oh ya. Oke, ada beberapa hal yang kita bahas berkaitan dengan kontrol ini. Yang pertama terkait dengan pengendalian yang konvensional dan advance, yang pengendalian maju, pengendalian lanjut ya. Kita sudah membahas tadi ya berkaitan dengan 7 objektif pengendalian. Kemudian strategi kendali yang harus digunakan. Ya. Sudah kita bahas ya. Kemudian berkaitan juga dengan apa sih fungsi pengendali? Kontrol itu apa sih, controller itu? Ya, jadi intinya adalah bahwa fungsi pengendali adalah untuk menangani error, menangani kesalahan, error handling. Ya. Kemudian untuk menangani error handling ini, eh, yang paling banyak digunakan adalah menggunakan pengendali konvensional, yakni pengendali PID, proporsional integral derivatif. Ini paling dominan ya sampai saat ini. Mungkin masih sekitar eh, hampir 90% ya masih menggunakan itu. Tentu dibanding dengan advanced process control, pengendalian proses maju atau pengendalian proses lanjut. Ada yang advance menafsirkan dengan lanjut, ada yang kalau material biasanya diterjemahkan dengan maju, material maju ya, advanced material ya. Tapi advanced process control sering diterjemahkan dengan pengendalian proses lanjut, ya lebih lanjut ya. Dari konvensional ke lanjut. Ini memang paling besar itu ya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat tantangan besar dan hal-hal yang hangat saat ini, ya isu-isu yang ada ya, misalnya energi terbarukan, kemudian mobil self driving, nggak tahu di Indonesia udah ada berapa ya, ya semacam Tesla gitu ya. Kemudian udara dan air bersih berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, obat-obatan pribadi ya, berkaitan dengan farmasi, ya. Robot otonom ya, robot otonom kan berarti nggak dikendalikan oleh manusia, tapi dia bisa mengendalikan dirinya sendiri ya, biasanya untuk pelayanan. Kemudian yang lebih besar lagi ya, konstelasi satelit skala besar, mobilitas udara perkotaan, manufaktur pintar, ya smart manufaktur, itu hal-hal yang seperti ini semuanya akan membutuhkan APC, Advanced Process Control, untuk merealisasikan hal ini. Jadi sebenarnya isu-isu ke depan yang mengharuskan menggunakan Advanced Process Control.
Dan ini juga menjadi alasan penting adanya jembatan antara riset dan industri. Ini yang juga menjadi eh, apa ya, hal-hal yang saya perjuangkan ya saat ini. Bagaimana menjembatani antara riset di kampus ya, akademik dan industri, penerapan industri. Nanti kita akan lihat bagaimana teori-teori yang ada di kampus dan penerapannya di industri, atau industri seberapa maju atau seberapa besar menyerap apa yang ada di kampus. Bahkan sebenarnya bisa saja bisa terbalik juga, seberapa banyak atau seberapa besar kampus atau akademik menyerap aplikasi industri, karena ada yang terjadinya seperti itu. Jadi saling menyerap. Jadi kita harus berpikirnya seperti itu. Karena sampai sekarang kan masih ada dikotomi ya antara teori yang ada di kampus, penelitian-penelitiannya juga, riset-risetnya, dan aplikasi di industri. Sehingga sering kita mengatakan bahwa kayaknya yang kita pelajari nggak ada gunanya deh. Caranya gitu ya. Setelah kita kerja nggak ada yang kepake, ya, itu kan sering begitu ya. Apalagi di dunia kontrol ya, yang sangat rumit ini. Ya, tapi nanti kita akan lihat ya, bagaimana apa yang kita pelajari ini nanti akan berguna di ketika kita bekerja, tapi tentu yang bekerjanya di dunia industri yang langsung ke proses ya. Ya kalau bekerjanya di dunia marketing atau yang lain ya mungkin ya jangankan kontrol teknik kimianya aja mungkin sedikit sekali yang dipakai. Mungkin yang dipakai banyakkan hal-hal yang terkait dengan kecakapan komunikasi ya, atau apa tadi, problem solving ya, mengatasi masalah, pemecahan masalah. Itu memang dasar ya, soft skill ini untuk semuanya lah ya. Oke, kemudian isu yang kedua berkaitan dengan kontrol ada linear dan non linear. Walaupun kita yang akan kita bahas tentu yang linear ya, meskipun prosesnya linear. Jadi ini bukan prosesnya yang linear ya. Dan linear dan non linear bukan prosesnya tapi kontrolnya. Ya. Jadi biasanya terkait dengan APC, Advanced Process Control ini sebenarnya banyak sekali ya. Tapi yang utama ada 4. Yang paling menonjol sebenarnya adalah semuanya menonjol empat-empatnya ya. MPC, Model Predictive Control. Jadi pengendalian prediktif ya menggunakan model. Jadi nanti model FOPDT-nya langsung digunakan sebagai pengendali. Ada namanya robust control, pengendalian yang handal. Kemudian adaptive control, kontrol adaptif ya. Sama istilahnya bisa berubah ya, mengadaptasi terhadap proses yang ada. Penelitian S3 saya juga ada yang adaptif juga ya. Jadi mengaitkan antara adaptive control dan juga MPC. Jadi gabungan juga. Non-linear control. Ini ada 4 ya. Yang disebut APC itu yang utama ada 4. MPC, robust, adaptive, dan non-linear control. Nah, MPC sendiri juga ada linear dan non-linear. Nah, jadi model predictive control linear menggunakan model FOPDT. Sedangkan NMPC, non-linear MPC itu menggunakan model black box berupa neural network yang sudah pernah kita singgung. Nah, model NN sendiri, neural network juga ternyata banyak. Ada yang terkenal ya Artificial Neural Network, ANN.
Tapi ada juga yang deep neural network, ada lagi feed forward neural network, ada recurrent neural network, dan varian-variannya banyak. Yang banyak dikenal kan JST ya, atau ANN, jaringan saraf tiruan. Tapi sebenarnya ada beberapa. Ini juga beberapa penelitian juga menggunakan ANN ya, atau NN dalam membuat atau membangun nonlinear MPC. Kemudian ada di bagian akhir kan nonlinear control. Yang dimaksud nonlinear control itu adalah feedback linearization. Ada dynamic inversion. Saya juga nggak mendalami ini. Ya. Ada sliding mode control dan sebagainya. Yang ini saya kurang memahami dengan dalam ya. Ini berkaitan dengan linear dan non. Tentu yang kita akan bahas adalah linear control. Sebenarnya di yang konvensional tadi ya, berupa PID ini. Jadi PID ini pun ada dua ya. Jadi PID, pengendali PID sendiri juga ada yang linear dan non-linear. Jadi ada yang linear, PID linear, ini yang paling banyak. Ada non-linear juga. Kayaknya untuk semester ini kan Anda dapat ini ya, UOP ya, praktikum UOP pH kontrol ya. Ada yang sudah Iya, Pak. Dapat, Pak. praktikum kan ya? Dapat ya. Nah, pH kontrol yang kita miliki itu punya kemampuan dua ini ya sebenarnya. Tapi dalam praktikum yang digunakan linear saja. Sebenarnya dia punya kemampuan non-linear. Dan itu sudah pernah diteliti oleh bimbingan saya ya. Jadi pH control menggunakan non-linear control. Nah, atau disebut non-linear PID controller. Itu juga pernah ada yang sudah ya, satu orang menggunakan ini. Jadi itu isu linear non-linear ya. Kemudian isu berikutnya terhadap kontrol adalah single dan multivariable. Nah, di antara keempat EPC, Advanced Process Control itu, MPC itu dianggap sebagai permata mahkota teori kendali. Karena ini MPC merupakan salah satu pencapaian utama dalam pengembangan EPC multivariat. Ya, MIMO. Ya. Yang lainnya tidak bisa. Hanya MPC yang mampu membuat EPC atau membuat pengendalian yang multivariat, multi input, multi output. Mungkin ini multi input, multi output itu seperti satu pemainan hula hoop yang memainkan banyak hula hoop, atau satu pemain naik sepeda roda roda satu sambil ya, bukan sambal ya, sambil memainkan juggling. Ya. Itu kan berarti dia banyak yang dia mainkan, banyak yang dia kendalikan. Ya. Nah ini contohnya begini. Ya, kalau ini adalah single variable control PID ya, PID gitu ya. Tuh, dia hanya mengendalikan ininya saja satu. Tuh ya. Ya, ini. Nah, ini yang dikendalikan adalah hal yang unstable ya, inherently unstable. Mungkin pernah kita bahas juga ya, proses yang inherently unstable. Itu seperti reaksi eksotermik ya. Kalau reaksi eksotermik kan begitu kan. Kalau tidak ada pendinginan ya dia akan begini terus. Panasnya. Ya, ini suhu ya. Jadi begitu. Jadi dia unstable ya. Inherent. Oke. Nah ini ya. Nah, ini berbeda. Ini mungkin kita bisa mengatakan ini MIMO 3x3 ya. Karena ada
dua tangan yang memainkan satu kemudian kaki. Nah, ini yang Mimo 4x4 ya. Nah, itu ya. Barangkali itu manusia juga punya kemampuan multivariat ya. Bisa banyak aktivitas dalam satu. Tentu ini dilatih. Dilatih dengan sangat baik ya, nggak sembarangan. Dalam proses juga seperti ini. Ini yang sebelah kiri biasanya yang biasa kita gunakan ya. Di sini ada berapa variabel suhu yang keluar dari E100 itu adalah suhu di aliran DME to distillation. Kemudian juga suhu kondenser itu yang kedua. Yang ketiga level di kondenser dan yang ketiga level di kolom. Yang keempat ya, ada 4. Nah, karena menggunakan PID controllers, maka harus menggunakan 4 pengendali. Sementara kalau kita menggunakan MPC atau MMPC, kadang-kadang ditambahkan M di depannya, multivariable MPC. Padahal sebenarnya MPC ya utamanya multivariable sebenarnya. Tapi MPC juga bisa digunakan untuk single. Jadi bisa saja MPC-nya ada 4 itu bisa. Ya, jadi mengganti PID saja satu-satu. Jadi di sini ada MPC satu single semua ya. Di sini pakai MPC juga single. Ini pakai MPC single. Ini juga pakai MPC yang single. Nah, karena ini biasanya disebut MPC. Nah, yang multivariable kadang-kala disebut ditambahin M supaya tidak ini ya, supaya lebih ini jelas. Jadi keempat variabel tadi ya, ini ada yang berkaitan dengan suhu di sini, kemudian apa? Suhu di kondenser, ya, level di kondenser, kemudian level di kolom, itu ya hanya satu dikendalikan oleh satu controller saja. Itulah yang disebut dengan MMP. Jadi satu controller mampu mengendalikan 4 variabel output atau kontrol variabel CV ya. Jadi ini 4 CV dengan 4 MV. Itu dalam satu ya. Jadi dalam satu MMPC. Itu yang disebut dengan single multivariable ya. Jadi itu kemampuan MPC yang tidak dapat dilakukan oleh controller lain. Jadi controller lain kalau ada 4 CV, 4 MV ya digunakan satu-satu. Ada 4 controller. Tapi MPC bisa 4x4 ya. Ini biasa kita sebut 4x4. Bisa juga 5x5 ya. Gitu. Itu berkaitan dengan isu single variable. Nah, tadi bahwa tadi hubungan antara industri dan kampus dan akademik itu bisa terjadi kebalikannya. Ya. Jadi ternyata untuk MPC itu bukan muncul dari pekerjaan teoritis. Jadi awalnya bukan dari kampus. Ya, bukan dunia akademik. Justru sumbernya adalah implementasi industri. Ya. Jadi justru ini berasal dari industri. Jadi orang-orang industri berpikir ya bagaimana caranya membuat sebuah controller yang mampu menangani yang multivariable dengan satu controller saja. Jadi justru awalnya implementasi industri. Jadi munculnya begitu. Orang Indonesia yang berkaitan dengan ini ya, ya, di lapangan karena adanya interaksi antar variabel, maka kemudian mereka berpikir bagaimana caranya membuat controller yang compact mungkin ya, compact jadi 4 jadi satu atau 3 jadi satu, 2 jadi satu, 5 jadi satu yang lebih compact. Bukan hanya compact saja tapi juga bisa menangani interaksi antar variabel.
ya. Jadi ini, jadi awalnya implementasi industri, kemudian kampus lah atau dunia akademis lah yang kemudian mengembangkan, ya, mengembangkan lebih baik lagi, ya, secara teoritis dengan cara karena MPC itu menggunakan namanya optimisasi, ya nanti. Jadi rumus optimasinya yang diubah, ya. Jadi persamaan matematikanya dikembangkan, yang tadinya menggunakan apa matriks, ya, awalnya menggunakan matriks, maka disebut dengan DMC, ya, ya, Dynamic Matrix Control awalnya ini, kemudian menjadi model, ya, bukan pakai dynamic matrix, tapi model predictive control, ya. Itu ya, jadi ini apa sesuatu yang muncul justru dari implementasi industri, kemudian dikembangkan lebih lanjut, lebih baik lagi, gitu ya, yang tadinya sederhana menggunakan matriks, dynamic matrix menjadi model predictive control yang kemudian berkembang. Dan kemudian balik lagi diimplementasikan ke industri. Ya, jadi itu ada siklus, itu yang baik begitu ya. Dan yang paling banyak digunakan masih MPC yang linier. Oke ya. Itu isu-isu yang berkenaan dengan jenis-jenis kontrol ya. Ya, ada yang single, kemudian ada linear, non-linear, ya, dan seterusnya. Ada yang klasik, konvensional, ada yang advance. Ya. Dan sekarang kita ke fungsi pengendalian itu sendiri, dan kita ke yang klasikal ya, yang apa konvensional saja. Ya. Karena ini kita apa belajar dari awal, maka kita memulai dari hal yang lebih sederhana. Nah, kalau kita memahami ini, memahami yang lain akan lebih mudah. Ya. Nah, jadi fungsi pengendali ya yang ada di sini nih, ini kan diagram blok ya. Mungkin saya minta bantuan dari Anda ya untuk menceritakan ini. Fatih, ada Fatih? Ada, Pak. Nah, bisa nggak cerita ini, Fatih? Cerita diagram blok ini apa, Anda? Ceritanya kayak apa kira-kira? Uh, Ya, jadi ini kan mm-mm. diagram blok dari proses gitu, Pak. Jadi dia Ya, ada dari set point-nya, nanti dia bakal jadi input dari pengendali buat ngatur mm-mm. si MV-nya. Mm-mm. Nah, MV-nya ini bakal mengatur si eh, jalannya proses gitu. Nanti di Mm. akhir setelah proses tuh akan dievaluasi buat Mm-mm. dikasih buat nanti hasil evaluasi dikirim ke sensor ke sebelum pengendalinya nanti ke sensor masuk sebelum pengendali. Jadi untuk ngasih evaluasi ke pengendali apakah MV-nya ini harus dievaluasi lagi atau tidak gitu. Baru nanti jadi ke ini ya Oke, control value-nya. bagus. Ya. Ya, jadi begitu gambar apa cerita tentang ini, tentang dia apa diagram blok ini. Jadi looping ya, terus menerus ya, dievaluasi lagi, dia. Nah, evaluasinya menggunakan feedback ya. Jadi makanya disebut dengan feedback control karena eh, tadi sebagaimana disampaikan Fatih, setelah apa yang terjadi di proses keluarannya kemudian diukur dan kemudian dikembalikan ke pengendali untuk dilihat apakah MV-nya sudah sesuai atau tidak ya. Kalau belum sesuai maka MV-nya diubah sehingga laju alirnya yang memengaruhi proses itu diubah, dan akhirnya CV-nya seperti apa terus dievaluasi sampai errornya nol ya. Kalau errornya nol berarti MV-nya sudah tepat ya. Terima kasih Fatih. Oke, jadi sebagaimana judulnya error handling, fungsi pengendali adalah menghilangkan error. Yang namanya error kan set point sebagaimana di sini ya.
Ini kan CV atau CVM, kadang-kadang disebut CV measured ya. Hasil pengukuran dari sensor. Jadi kadang-kadang ini ditambahin M ya. Jadi ini kan minus, berarti ininya CV-nya minus ya. Sedangkan SP plus KJ plus. Jadi error, keluaran yang masukannya ada 2 ya. Masukannya SP-nya plus, CV-nya min, maka error sama dengan SP dikurangi CV. Atau CVM ya. Oke. Nah, E ini bisa nilainya positif, bisa nilainya 0, dan ini yang diharapkan, tidak ada error, dan bisa nilainya negatif. Ya. Tentu tergantung dari CV, karena SP kan tetap. Ya, SP tetap. Kalau CV-nya lebih besar dari SP, maka jadi negatif. Kalau CV lebih kecil dari SP, jadi positif. Gitu. Apa yang menyebabkan terjadinya error? Bisa karena SP-nya justru yang berubah. Gitu. Jadi bisa juga berasal dari perubahan SP. Yang tadinya SP-nya tertentu 1 misalnya menjadi 2 ya. Jadi ada perubahan SP. Padahal CV-nya tadinya sudah sama dengan SP ya. Karena ada perubahan SP maka errornya jadi ada nilainya ya. Nilainya positif gitu ya. Maka harus diambil tindakan. Ya, harus aksi ya. MV-nya harus diubah supaya nanti CV-nya sama dengan SP. Jadi begitu. Ini mungkin gambarannya begini. Ini adalah set point. Set point berubah maka dia akan menuju ke set point yang baru. Nah, error juga bisa ada karena perubahan disturbance. SP-nya tetap, tapi ada gangguan. Ya, karena ada gangguan, CV-nya berubah. Jadi yang berubah CV. CV berubah karena disturbance. Ya. Nah, adanya perubahan ini berarti ada error. Nah, error MV berubah. Ya, supaya CV-nya nanti kembali sama dengan SP. Nah, seperti ini. Jadi yang ini tuh adanya perubahan SP ya. Kalau yang ini adalah karena adanya perubahan disturbance. Perubahan SP disebut servo control ya. Servo control. Sementara perubahan gangguan disebut dengan regulatory control. Regulatory control. Ya. Jadi ada 2 jenis pengendalian servo dan regulatory. Yang banyak terjadi di lapangan di industri adalah ini sebenarnya. Ya. Tapi dalam kita mengetes kinerja di pengendalian, dua-duanya kita lakukan. Ya. Jadi perubahan SP jarang dilakukan karena itu akan merubah kondisi operasi kan. Sementara disturbance juga merubah kondisi operasi menyimpang dari yang sebelumnya ya. Tapi SP-nya tetap. Jadi nanti dia akan dikembalikan ke SP. Jadi makanya ini balik lagi ke SP yang ini. Sementara ini SP-nya berubah ke SP yang baru. Itu servo. Nah, untuk bisa melakukan ini ya, mengembalikan ke SP atau menuju ke SP yang baru, baik itu regulatory atau servo control ini, pengendali melakukan apa, strategi ya. Ya, strategi supaya MV-nya atau bukaan valve-nya itu sesuai. Ada 3 strategi. Yang pertama strategi namanya proporsional. Jadi MV sebanding dengan errornya ya. Jadi secara fungsi waktu seperti ini.
MV sama dengan errornya, kemudian dikalikan ada pengali, ada multiplier, ya. Nilai errornya, nilai MV-nya seberapa kali nilai errornya nantinya ya. Nah itu ada ininya apa? Ada pengalinya. Nah pengalinya disebut dengan KC atau controller gain. Nah dalam bentuk persamaan Laplace menjadi seperti ini. Dan akhirnya persamaan fungsi alihnya DC ya, persamaan fungsi alih dari P controller proportional controller adalah sama dengan KC. KC sering disebut juga dengan PB ya, proportional band, pita proportional band, yang nilainya adalah 100 dibagi KC ya. Jadi nilai PB kebalikan dari KC. Nah, kalau kita sebut KC maka apa nilainya ya yang kita biasa gunakan. Tapi kalau kita sebut PB berarti kita harus tahu bahwa PB adalah 100 dibagi KC. Nah, kalau kita menggunakan proporsional controller, dia memiliki karakteristik yakni masih ada error. Jadi errornya tidak hilang atau akan masih terjadi offset. Nah, offset ini bisa dikecilkan dengan memperbesar KC. Ya, ini tadi controller gain. Kalau makin besar, makin kuat, maka dia akan bisa memperkecil ke offset. Tetapi mempengaruhi yang lain, yakni dia akan lebih lambat. Ya, responnya akan lebih lambat karena banyak terjadi osilasi. Ini proporsional. Ya. Nanti kita coba hitung tentang offsetnya sendiri ya. Berapa offsetnya? Apa benar masih ada offset? Nah, karena masih ada offset, maka ada strategi yang kedua yang memang digunakan untuk menghilangkan error, menghilangkan offset ya, steady state error ya, atau offset. Yakni errornya diintegralkan. Karena diintegralkan ada DT dikalikan DT, maka kelebihan satuan waktu. Supaya sama dengan satuan yang sebelumnya, maka dibagi satuan waktu atau konstanta yang satuannya waktu. Karena kaitannya dengan integral, maka disebut dengan integral time. Ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini tidak ada offset. Nanti kita bisa. Karena ada di bawah ini, ya tidak proporsional kan, tidak proporsional, tapi dia berbanding terbalik. Maka kalau TI-nya kecil justru kuat, ya sinyalnya lebih kuat. Kalau TI-nya besar justru lebih lemah. Kalau sangat besar berarti kayak nggak ada TI, nggak ada I-nya. Jadi kalau TI kita masukkan angka yang besar sekali ya nol jadinya. KC dibagi TI-nya nol. Artinya seakan-akan tidak ada integral controller. Jadi integral ini bisa menghilangkan offset. Kemudian strategi yang ketiga, kalau bisa diintegral berarti bisa di derivatif, diturunkan. Ya. Oh ya, nanti yang integral kontrol ini kadang disebut dengan reset controller. Ya. Bisa mengembalikan ke mengenolkan ya reset controller. Ya. Mengeset ulang controller. Tetapi kelemahannya adalah kelemahan dari integral controller adalah ada namanya win up ya. Win up. Jadi di awal karena diintegralkan bisa saja MV-nya bukaan valve-nya itu lebih dari ini ya lebih dari 100% itu bisa terjadi.
ya. Jadi makanya biasanya nanti ada pembatas, ya. Dibatasi jangan sampai lebih dari 100%. Kalau di MATLAB bisa terjadi, ya. Tapi kalau kita menggunakan Unisim nggak mungkin. Bukan VAF ya maksimal 100. Ya. Jadi efek win up ini sudah ditangani di apa di Unisim. Tapi kalau menggunakan MATLAB ini dilepas. Jadi bisa terjadi sesuatu yang tidak mungkin, bukan VAF lebih dari 100. Tuh. Kenapa lebih dari 100? Karena ya hasil hitungan hitungan integralnya. Ya, jadi dia ngambil posisi bukan VAF yang besar dulu, ya, supaya cepat untuk bisa menghilangkan error. Jadi itu yang ya kelemahannya. Kalau derivatif diturunkan, karena diturunkan dibagi waktu, maka perlu ada konstanta waktu yang untuk menyesuaikan satuannya. Nah, konstanta waktunya karena ini kaitannya dengan derivatif disebut dengan TD, derivatif time. Nah, dengan fungsi alihnya adalah kc TD kali S. Nah, ini masih ada offset. Ya. Nah, karena dia sebanding, maka seperti KC, TD kecil lemah, TD besar kuat. Jadi umumnya TI lebih besar daripada TD. Jadi buatnya seperti ini. Ya. Jadi umumnya kalau kita menggunakan PI, dia ada D-nya, umumnya di set TI lebih besar dari TD. Ya, TD. Jadi TD-nya kecil saja. Ya. Oke. Kemudian itu satu-satu. Ada yang gabungan PI controller. Nah, PI controller itu yang paling banyak digunakan di industri, ya. Walaupun namanya PID, tapi yang digunakan hanya PI ini yang paling banyak di industri. Ada PD ini jarang digunakan di industri. Kemudian ada PID. Nah, PID yang gabungan seperti ini adalah PID disebut PID ideal. Ini kalau kita samakan penyebutnya menjadi seperti ini, ya. TI TD S kuadrat plus TI S plus 1. Jadi dia ordernya order 2. Tapi di zero, ya. Zeronya order 2, sementara di polnya dia order 1. TI S tanpa plus 1, ya. Jadi ini untuk namanya PID ideal, ya. Kemudian eh, industri atau di industri controller apa saja atau perusahaan kontrol apa saja yang menggunakan algoritma PID ideal. Ternyata banyak juga, ya. Jadi selama ini memang yang kalau kita buka buku-buku kaitannya dengan proses kontrol berhenti di sini. Ya, algoritmanya berhenti di PID ideal, ya, biasanya. Tapi kalau Marlin ada juga nanti PID algoritma lain. Oke, ini aplikasi di industri, ya. Jadi misalnya Allen Bradley PLC5 produk itu menggunakan algoritma PID ideal. Kemudian Bailey untuk FC19 PID algoritma. Kemudian Fanuc series 90 independent form PID algorithm. Jadi ini kemudian ada lagi Intellusion, Honeywell. Ya, Honeywell juga menggunakan untuk tipe TDC 3000 Process Manager tipe A. Ini juga menggunakan algoritma PID ideal. Leach and Nostrap, ya, Electromax itu ada 5 produk yang elektronik 5 produk 5 itu juga menggunakan itu. Yokogawa Fluid Control Station PID algorithm. Dia juga menggunakan ini, ya, yang ideal ini. PID ideal. Nah, jadi
ini masih diterapkan di industri. Gitu. Algoritma lain apa? Nah, algoritma yang keempat adalah PID dengan filter. Nah, ini ada kalau kita buka Marlin ada. Marlin tuh apa? Ada yang PID yang pakai filter. Jadi filternya itu di sini. Jadi istilahnya ada SP, ada SPF ya. SP-nya difilter dulu ya. Jadi ini istilahnya algoritma atau diagram bloknya itu diubah. Yang tadinya SP langsung masuk ke GC ya bersama dengan CV, tapi kemudian SP-nya difilter dulu ya. Jadi ada filter sehingga ada SP filter. Dan ini pengembangan. Jadi dia PID dengan filter. Siapa saja yang pakai ini? Ini nggak ada informasinya ya. Kemudian yang kelima PID dengan filter tapi di derivatif ya. Kalau tadi kan PI sebenarnya kayak PI ya. Ini ya. Oh ini PID tapi ada filternya ya. Dikalikan filter PID dikalikan filter. Coba filter. Nah kalau yang kelima PID dengan filter tapi filternya di derivatif ya. Yang tadinya TDS saja menjadi TDS dibagi TD dibagi NS plus 1. Dengan N-nya itu 2 sampai 30. Sehingga kita perlu nyari N-nya berapa yang tepat. Nah, kalau kita gunakan apa? Di Unisim juga ada ya. N-nya berapa, ini berapa, itu ada. Ya, ini dipakai juga di Unisim ketika kita auto tuner. MATLAB juga pakai ini. Nah, yang ini yang pakai ini nih. Untuk yang algoritma yang kelima, PID dengan filter di derivatif, ini dipakai oleh Bailey net PID error input product dengan N-nya 10 dan FC156 independent form PID. Kemudian di konsep PID P dan PID 1 PID algorithm. Fisher and Porter juga menggunakan itu. Foxborough pakai ini juga. Hartman and Brown pakai Medicon, Siemens ya. Jadi ini controller yang menggunakan PID dengan filter di derivatif. Jadi ini dipakai ya. Ini juga dipakai di industri. Yang keenam disebut PID klasik atau nama lainnya cascade. Nama lain lagi interacting, series, interaktif, read before reset, analog, dan komersial. Jadi ini disebut PID klasik. Nah, PID klasik ini seperti mengeluarkan ini kan. Nih ya. Seperti mengeluarkan D ya. Keluar nih. Tapi TD-nya ditambah 1. Ya, bukan TDS saja tapi TDS plus 1. Kemudian di bawahnya juga ada N. Ini bentuk ini. Nah, kita bisa lihat. Ini kelihatan nggak ya? Yang terlihat apa ya? Terlihat Handbook, Pak. ini ya. Terlihat ya ininya ya. Di sini ini ya Honeywell, Toshiba, Foxborough, Honeywell tipe yang lain ya. Foxborough itu menggunakan jenis ini. Oke, PID klasik. Kemudian PID klasik yang digeneralisasi. Ya, jadi bentuknya lebih rumit lagi nih, ya. Ini mirip dengan yang apa? Yang di filter derivatifnya tapi dikalikan filter yang lain, ya. Komponen lain. PID klasik yang digeneralisasi. Siapa yang menggunakan ini? Coba kita lihat.
Ini ada Bailey Fisher ya. Ini yang menggunakan untuk DCI 4000 ya. Jadi ini beberapa yang menggunakan. Oh yang ini ya. Ini tidak disebutkan ya. Apa saja yang pakai. Tapi struktur yang dipakai lagi adalah yang namanya 2 degree of freedom. Jadi ada jenis yang lebih rumit lagi nih. Jadi tidak pakai GC. Kalau GC langsung itu 1 degree of freedom ya. Karena GC itu kan sama dengan apa tadi ya? GC itu kan sama dengan MV fungsi S dibagi E fungsi S itu GC. Nah di 2 degree of freedom tidak bisa dibuat GC, tapi tetap masih MV. Jadi MV ini SP dan MV CV ya. Makanya disebut 2 degree of freedom. Singkatannya 2 DOF. Nah, tipe 1. Tipe 1 ini seperti ini. Jadi lebih rumit lagi nih. Ada alpha, ada beta, ada N ya. Mungkin kayaknya di ini ada ya. Coba ya di Unisim. Kita tunggu Unisimnya. Belum ya. Unisimnya belum. Coba buka aja. Kok belum mau. Saya tutup dulu ya. Tutup dulu. Unisim. Kasih nama dulu. Oke. Saya cari ininya dulu. Nggak kelihatan ini. Nggak kelihatan. Aja ya. TPS saya nyari. Oke. Separator aja ya. Oke. Ini kan berarti Honeywell ya. Kita lihat oh ini belum ada controllernya. Kita lihat controllernya. Misalnya di sini P ya. Pressure, pressure. Oke. Kemudian LV 103.
parameter tanahnya berapa? 600, di sini 600, ada 1000. Oke, kita 0 sampai 1000 ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat ini, kita satu saja. Kemudian kita run. Oke. Nah, kita lihat ya. Ini kelihatan kan ya Unisimnya? Ya, Pak. Oke. Nah, kita lihat di sini nih. Ada alfa, beta, V, hysteresis, amplitudo. Ya. Jadi sini kan ada alfa, beta, V. Nah, di sini tadi kita lihat alfa, beta. Tapi di sini nggak ada N-nya ya. N-nya nggak ada. N-nya, oh, tapi mungkin N itu hysteresis ya. V, disebutnya V. 60. Walaupun tadi harganya sampai 30 ya. Tapi bisa sampai, ada juga yang sampai 100. Nanti kita bisa lihat Isumu Freedom. N-nya ada yang 10 nih ya. Jadi Yokogawa pakai ini juga ya. SLTC produk itu pakai ini. Bailinet Omron gitu ya. Nah, itu menggunakan 2 degree of freedom untuk produknya. Tapi N-nya nggak sampai 60. Nah, kita bisa set juga ya. N-nya itu misalnya jangan 60, tapi biasanya kita lepas ini nih. Alfanya berapa, N-nya berapa. Kita langsung lakukan auto tuner saja kan. Nah, kita start auto tuner. Ya. Biasanya kita itu ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi berdasar. Kalau ini kita ubah-ubah, apakah ini juga berubah ya, misalnya 10. Oh, dia desainnya ini nggak boleh ya. 10 dia 100 mau nggak? Supply value auto to design range. Jadi ini ada desainnya. Kita perlu baca ya berapa ininya. Kalau alfanya misalnya 2, nah ini juga kita perlu lihat desain range-nya ya. Ya. Jadi dia ada alfa, beta ya. Jadi mengikuti yang ini ya. Kemudian yang berikutnya ada ini ininya apa ya? Diagram bloknya berubah ya. Jadi di setelah CV ya di sini nih, ini ada 2 masukan. Jadi ada akan-akan ada 2 controller terhadap SP dan terhadap CV ya. Jadi 2 E-nya itu. Ini E terhadap baru MV. Makanya bentuknya begini ya. MV ini SP-nya plus, CV-nya minus ya. Dengan ini. Jadi seperti ada 2 controller. Nih. Jadi apa ternyata ini pengembangan ya. Itu tuh degree of freedom controller seperti ini ya. Kemudian tipe 2 lebih rumit ya. Ini di sini ada dikalikan F. Dengan F-nya seperti ini. Ada beta, ada alfa, ada N ya. Tipe yang ketiga, coba lihat. Tipe yang kedua ini siapa yang pakai? Ini. Ini tipe yang kedua. Tidak disebutkan siapa yang menggunakan. Kemudian tipe yang ketiga
Ini ada yang menggunakan Bailey Fisher Moore ya. Jadi ini tipe yang ketiga. Jadi yang rumit-rumit ini itu juga ada yang menggunakannya. Ini malah ada apa? Ada beta, ada delta, ini ada apa nih? C ya. Ada V juga ya. Jadi ini lebih rumit lagi ya. Ini PID itu degree of freedom tipe ketiga ya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi F-nya ada dua, F1, F2. Oke. Dan ini ada yang menggunakan. Ya. Yokogawa banyak menggunakan yang ideal, Siemens menggunakan derivatif yang difilter, Honeywell ada banyak ya. Ini Yokogawa tadi juga ada 2DOF ya. Kita bisa perbaiki aja. Yokogawa ada juga yang 2DOF. Nah, ini di antara Foxboro, gitu. ABB. Nah ini algoritma dan penyetelan pengendali. Jadi jumlahnya banyak ya. Tadi algoritma ini tuh ada 10 tadi ya. Jadi algoritma yang dipakai itu yang pertama ini PI, yang ketiga PID ideal, kemudian dan lain-lain ya, sampai DOF tipe 3. Kemudian model proses yang digunakan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksud 1, 2, 3, 4 model proses seperti yang sudah kita pernah bahas. Ini ya. FOPDT itu model 1, model kedua adalah SOPDT, model ketiga model stable yang lain, model keempat namanya non-model specific closed loop, nanti pakai yang pengendalian closed loop ya, apa tuning closed loop, jadi dia nggak ada modelnya, makanya disebut non-model specific ya, nanti kita akan bahas juga. Model dengan sebuah integrator dan open loop unstable model. Ini yang pernah kita bahasin seperti ini kan. Yang unstable kan juga kita sebut juga ya. Ini SOPD ini unstable. Unstable FOPDT, unstable FOPDT. Ini juga digunakan ternyata model-model seperti ini di dalam nanti penyetelan. Ini nanti pekan depan kita bahasnya ya berkaitan dengan penyetelan pengendali. Atau mungkin pekan depannya lagi. Jadi di tahun berapa nih? 2000-an itu sudah banyak sekali ini ya. Orang membuat metode penyetelan. Jadi udah bahkan sudah jumlahnya ini nih. Jadi jumlah metode penyetelan dengan berbagai macam model dan algoritma itu sampai seperti ini. 1731. Itu udah banyak sekali. Ya, ini penelitian-penelitian yang sudah ada dikumpulkan ya. Yang terbanyak apa nih berarti? Algoritma ideal ya. Yang terbanyak. PI. Ini kan PI. Ini PI. Ini PID ideal. Ini jadi yang terbanyak itu ternyata. Yang berikutnya ini DOF ya. DOF berapa tuh? DOF 1 yang ini ya. Yang nomor 8. Ya, DOF 1. Ini pakai DOF tapi DOF 1. Itu DOF ya, tipe 1. Ini tipe 2, tipe 3. Jadi itu ternyata metode penyetelannya juga banyak. Nah, kemudian tadi untuk menemukan model-model ini ya menggunakan apa? Yang empirical model atau identifikasi sistem. Nah, jadi untuk menemukan ini menggunakan identifikasi sistem. Ya kalau kita tahu model fungsi alih yang ini empirical model, maka bisa menggunakan metode penyetelan yang sudah ada, yang sudah dikumpulkan. Tetapi ada sebuah ironi dari ke tahun ke tahun. Yang pertama itu di tahun 1993. Ternyata walaupun
tadi ya pengembangan model apa? Model proses identifikasi sistem juga sudah banyak. Kemudian algoritma pengendalian juga sudah banyak. Ya. Model penyetelan juga sudah banyak, sudah sangat berkembang. Kenyataan di industri ini, dari ribuan loop kendali di ratusan pabrik, ya, ditemukan bahwa lebih dari 30% pengendali yang terpasang modenya manual. Ya, ya kalau mode manual berarti nggak ada pengendalinya, nggak difungsikan. 30% dari ribuan loop kendali dimanualkan. Ya. Padahal dari sananya sudah otomatis, tapi dimanualkan. Berarti yang nyetel, yang mengoperasikan operator. Ya. Jadi operator yang melototin istilahnya ya. Nah itu ironi ya. Kemudian 65% dari loop yang beroperasi secara mode otomatis kinerjanya buruk. Ya. Itulah pentingnya nanti kita membahas tentang apa kinerja pengendalian ya. Bagaimana kita mendapatkan kinerja pengendalian yang optimum. Gitu. Karena nyatanya begitu. Di tahun 93, di tahun 2000 ternyata yang berkinerja buruk naik 80%. Itu di pabrik itu begitu. Jadi pabrik-pabrik yang ada ternyata berjalan secara tidak optimum. Karena dalam hal pengendaliannya ya tidak diset, tidak disetel secara optimum. Loop kendali lainnya yang meningkat, ada juga loop kendali lainnya yang meningkatkan variabilitas. Kita sudah bahas kan tentang variabilitas. Padahal itu fungsi pengendalian atau manfaat pengendalian itu adalah apa? Mengurangi variabilitas. Itu 30%. Mode manual juga masih 30%. Di tahun 2009 yang terbaru sudah nggak ada ya. Didapati 25% dari loop pengendali itu menggunakan pengaturan default pabrik, setelan pabrik. Artinya belum disetel sama sekali. Jadi tidak belum dilakukan tuning ya. Mungkin nggak kemampuan ininya engineer-nya ya. Jadi ini berkaitan mungkin saja kemampuan engineer-nya ya. Atau kemampuan itu kaitannya dengan apa? Orang yang ditempatkan di proses kontrol engineer. Jadi umumnya di proses kontrol engineer itu orang teknik fisika dan teknik elektro yang tidak mengenal tentang proses. Oleh karena itu saya sering menyuarakan supaya yang menangani kontrol di industri proses itu adalah alumni teknik kimia yang memang belajar ini. Ya. Jadi bagaimana menyetel, bagaimana apa itu dipelajari di kelas. Dan yang disetel adalah pengendali di industri proses. Sementara kalau orang elektro yang namanya kendali itu robot, ya kan? Orang elektro itu robot, bukan proses. Ya. Jarang, jarang sekali. Ada sih, ya, tapi jarang sekali. Sementara kita proses, kita kenal tentang prosesnya, tentang reaktor, tentang distilasi, dan yang lain-lain gimana perilakunya gitu. Jadi ini ironi yang ada. Jadi ini tugas kita semua sebenarnya. Walaupun jarang yang mau terjun ya, terjun di industri proses kemudian menjadi orang proses kontrol engineer ya. Kalau enggak teori ini kepake benar gitu ya. Akhirnya yang bermain ya ini ya vendor-vendor ya. Di akhirnya Yokogawa atau yang lain. Gitu.
Jadi bukan internal. Saya benar pernah juga mendapatkan cerita juga dari orang industri yang membuat kontrol karena dia teknik fisika juga nggak ngerti. Dia pernah cerita sendiri. Saya nggak ngerti cara menyetel itu. Jadi akhirnya trial and error, bukan menggunakan yang udah seabrek ini nih. Metode penyetelan yang seabrek dengan model proses yang seabrek juga. Ya. Tadi model prosesnya udah sampai berapa nih? 14. Model proses tadi ada 14. Kemudian algoritmanya ada 10. Ya. Jadi itu. Jadi secara ini sudah oke banget. Tapi ternyata terjadi ironi di lapangan. Ya. Ternyata misalnya tidak pernah di setel sama sekali. Dapat dari pabrik ya udah. Gitu, dipasang. Gitu, tidak dilakukan penyetelan. Oke itu ya. Nah tadi kita sebenarnya ingin menghitung apa offset. Nah sebelum kita menghitung offset kita perlu ilmu menyederhanakan diagram blok. Ya. Dan ini belum sederhana, masih seperti ini. Ya. Nah saya singkat saja ya, saya tidak menulis, tetapi menyantumkan langkah-langkahnya saja ya. Bagaimana menyetelnya. Coba saya akan perlihatkan bagaimana menyederhanakan. Mungkin saya buat ininya saja ya. Eh, nggak bisa satu ini satu persatu ya. Oke, ini dianggap satu ini. Bentar. Hmm, bentar ya. Ini kelihatannya harus ada. Ini saya ubah dulu. Oh, mudah bisa satu persatu. Oke, nanti berikutnya saya ini lagi dulu. Saya biasanya saya tulis ya. Ini kita. Oke, bagaimana kita menyederhanakan diagram blok ini? Kita memulai dari yang servo control ya, berarti dengan SP. Jadi kita ingin menyederhanakan CV per SP ya. Jadi ini ya, CV fungsi S dibagi masukannya adalah SP. Pengaruh SP terhadap CV. Ini seperti apa ya? Oke, kita memulai dari CV ya. CV ini ya, ini CV satu ini ya. Ini CV. Ini kita lihat yang ini saja. Jadi kalau kita lihat di diagram bloknya itu adalah GC kalau seri itu kali ya. GC dikalikan GV kalikan GP dikalikan SP dikalikan E sebenarnya ya. Jadi ini seperti ini. Kali E ya.
Ya. Kemudian E sendiri sama dengan ini. Ya, tadi SP dikurangi CV. Kemudian CVM sendiri adalah GS, ya. CVM kan di sini ya. Yang ini. CVM ini adalah GS dikalikan CV. Jadi kita ini. Oke. Kemudian kita ganti CVM dengan GS kali CV. Ya. Atau E-nya dulu diganti dulu. CVM-nya menjadi SP dikurangi GS kali CV. Maka E yang ada di sini bisa diganti dengan ini. Ya. Jadi diganti E-nya gitu ya. Jadi CV sama dengan ya ini dikalikan SP min GS CV. Ya, jadi seperti ini. Kemudian kurungnya dibuka menjadi seperti ini. Nih, jadi ini kurungnya dibuka. Kemudian yang ada CV-nya ini disatukan, dipindah ke kiri, ya, menjadi seperti ini. Ini sama-sama ada CV. Ini ada CV juga. Akhirnya dibuat difaktorkan, ya. Jadi pengurungnya menjadi ini berarti 1 ditambah GP kali GV kali GC kali GS. Itu adalah eh, ini ya berdasarkan persamaan ini. Sehingga CV dibagi SP menjadi ini ya, dibagi ini yang ada di kurung ini. Ya. Jadi ini diagram apa? Fungsi ALI yang sederhana ya, yang lebih sederhana dari servo control. Jadi di servo control ini menjadi seperti ini. Nanti inilah yang akan kita buat untuk mengetes tadi ya tentang offset. Bagaimana dengan regulatory control? Nah, kita mulai dari CV. Ya, tadi CV-nya dari D ya. Karena regulatory control maka jadi berubah dari sini. Dari ke sini. Ya. Oke. Jadi CV-nya adalah ada 2 ya. Berasal dari GP, GV, GCE. Juga berasal dari GD ya. GD, jadi ada 2 ditambah ya. Bagaimana ini ditambahkan ya. Berasal dari sini, ini yang pertama adalah berasal dari sini. Ya, ini kan tambah ya. Juga berasal dari sini. Dari ini yang kedua. Oke. Ya, jadi ada 2. Kemudian E-nya sebagaimana tadi, SP dikurangi CVM. SP-nya tidak berubah, berarti dia 0. Karena tidak berubah, SP-nya 0. Berarti ini menjadi minus. Minus GS. Kemudian di apa? E-nya disubstitusikan menjadi seperti ini. Minus GS. Nah, kemudian dibuka kurungnya menjadi minus GP. Kemudian karena ini ada CV, ini ada CV dipindah. Kemudian difaktorkan, dikurung ya, menjadi seperti ini. Sementara yang di kanan tetap GD kali DS kali D saja. Kemudian menjadi seperti ini. Nah, jadi hanya ada GD di atasnya. Jadi yang membedakan antara keduanya, antara servo dan ini adalah bagian pembilang, penyebutnya sama. Ya. Oke ya, itu ya. Nah ini bisa ternyata ada pola ya. Ada pola untuk menyederhanakan diagram plot. Jadi pola umumnya seperti ini. Jadi ternyata bentuk menyediakan diagram blok itu ini. Jadi pembilang ini ya.
pembilang dulu. Bagian pembilang adalah perkalian. Ini perkalian ya, ini kan simbol perkalian. Semua fungsi Ali yang berada di antara perubahan input SP atau D dan perubahan output CV. Nah, kita lihat bahwa antara CV dan ini ya, antara CV dan apa? Kalau ini sama ini ya, maka fungsi alihnya adalah ini, ini. Itu pembilang ya. Jadi pembilang untuk CV dibagi SP itu GC kali GV kali GP. Oke. Sementara untuk penyebutnya perkalian semua fungsi alih yang ada di dalam loop ditambah angka 1. Kalau kita perhatikan tadi apa? Kita lihat ini ya. Semuanya satu loop ya. Ini satu loop. Nah, satu loop berarti GC, GV, GP, GS ditambah 1. Makanya ininya adalah jadi ini plus 1 ya. Jadi di bawahnya 1 plus semua di loop gitu ya. Ini fungsi umumnya begitu. Kita belum masuk ke misalnya kalau ada cascade yang ada loop dalam dan loop luar. Loop inner loop dan sama outer loop. Nah, ini kita mau coba CSTR ini untuk menghitung offset tadi ya. Dengan GV-nya sebuah ini saja ya, KV ya hanya gain saja. Kemudian GS-nya anggap aja 1, berarti ini gain saja KS ya. Kemudian untuk GP-nya ini pakai ini. Oke. Kemudian controllernya ada. Oh, ini salah ya, apa? Beda ya contohnya ya. Oke. Kita mau ini juga boleh ya. Pakai yang ini juga boleh. Jadi kita coba pakai yang ini. Kalau kita pakai yang ini berarti kita perlu beberapa ini ya. Beberapa kita pakai yang putih aja ya. Oke. Saya nggak tahu berapa kali ya. Oke. Kita pakai ini kemudian GC-nya ya. Kita tulis aja lagi ya. Di sini tadi GP-nya apa? GP sama dengan apa tadi? 0,826 0,826 dibagi 1736 1736 plus 1. Kemudian apa? GV sama dengan 0,0185. GS sama dengan 1. GP sama dengan GC ya. GC sama dengan KC. Oke. Ini kita pakai apa? Servo. Ya. Servo control. Kita servo ya. Servo. Atau bisa juga pakai servo dengan SP-nya sama dengan 1 misalnya ya. Maka E-nya 1 dikurangi CV ya.
CV-nya dari per SP sama dengan berapa? GC, S-nya hilangin aja ya. GV, G apa? P ya, dibagi 1 plus GC, GV, GP sama GS. Sama dengan GC-nya adalah KC, ya kan? GV-nya 0,185, GP-nya berapa tadi? 0,826 dibagi 1736 S 1 S 1 plus KC 0,185 0,826 dibagi 1736 S plus 1 dikalikan 1. Oke, kita coba kita samakan penyebutnya ya. Oke, kita samakan penyebutnya menjadi AC dikalikan 0,185 dikalikan 0,826 dibagi 1736 S plus 1. Ini juga menjadi 1736 S ya, ya plus 1 plus KC kali 0,0185 kali 0,826 ya dibagi 1736 S plus 1. Nah ini dicoret ya. Jadi akhirnya menjadi KC atau KC-nya di belakang juga boleh ya. 0,0185 0,826 KC dibagi 1736 S plus 1 plus 0,0185 0,826 KC. Oke. Oke, berarti kemudian CV-nya ya. CV-nya kali SP tadi ya. CV-nya berarti ini semua kali SP ya. 0,0185 kali 0,826 kali KC ya. Kemudian 1736 S plus 1 plus 0,0185 826 KC. Oke, kali SP ya. Oke. Nah ini berarti dimasukkan ya. SP-nya 1 ya. Kita bisa lihat di halaman, sebentar ya. Kalau ada yang pegang buku, kita bisa lihat halaman
yang terkait dengan Laplace ya. Itu ada di teorema. Teorema transformasi Laplace itu halaman 87. Ya, jadi ada real differentiation theorem. Nah, kita lihat yang bagian 6, final value theorem. Jadi bagian final value. Jadi bagian 6 namanya final value theorem. Final value theorem. Jadi persamaannya adalah limit sebuah fungsi waktu dengan t-nya kalau final mendekati tabel hingga itu bisa didekati dengan limit sebuah fungsi s ya, fungsi s dikalikan s dengan s-nya mendekati 0 ya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini apa? Yang ini e-nya kan ini. E sama dengan kalau fungsi alihnya berarti per s ya, karena dia jadi ini sebenarnya kalau dia pangkat ini fungsi s itu adalah ini per s ini cv ya. Jadi ini per s dikurangi cv. Itu e. Jadi e adalah fungsi s sama dengan per s itu sp-nya dikurangi cv fungsi s sama dengan per s dikurangi cv tadi ini ya. Yang ini nih. Yang ini. Oke. Itu cv-nya. Jadi cv-nya adalah 0,0185 0,826 AC dibagi 1736 S plus 1 plus 0,0185 0,826 KC dikalikan per S ya, karena SP-nya per S ya. Oke, sekarang final value berarti limit S mendekati 0 dari E fungsi S dikalikan S ya, sama dengan ya limit S mendekati 0 ya, S dikalikan ini semua ya, per S minus ini 0,0185 0,826 AC per 1736 S per 1 plus 0,0185 0,826 AC per S. Berarti karena ini ada S, ini coret ya. Oke. Berarti sama dengan 1 dikurangi ini S-nya 0. S-nya 0. Berarti berapa? 1 dikurangi 0,826
0185 0826 KC dibagi 1 plus ya. 1 plus 0085 185 0826 KC. Jadi ini. Ya. Nah, kira-kira hasil E-nya ini namanya offset ya, atau steady state error. 0 bukan nih. Berapa hasilnya nih? Kita hitung ya. Kita hitung pakai MATLAB aja ya. Kelihatan MATLAB-nya? Kelihatan nggak MATLAB-nya? Kelihatan, Halo? Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Oke, kita lihat. Kita hitung. Offset. Sama dengan 1 min dalam kurung 0,0185 dikalikan 0,826. Misalnya KC-nya 1 ya. Misalnya KC-nya 1. Dibagi. Ini di sini yang masa kurung. Kurung yang bawah. 1 plus. Ya ini ya. 1 plus ini. Betul ya. 1 plus ini. Kali gede. Tulis saja ya. Oke. Nah, ini offsetnya sebesar ini. 0,9849. Jadi masih ada offset ya. Oke. Nah, sekarang kita coba buat MATLAB-nya. New script. Kita mulai dari GC sama dengan 1 ya. Karena ini adalah harga KC. Karena apa? Proporsional ya. Of the controller. Oke. Kemudian GV tadi sebenarnya 0,0185. Oke. GS sama dengan 1. Oke. Terus apa? GP. GP sama dengan TF dalam kurung 0,826, 1,7361. Oke. Ya. Kemudian servo control ya. G ya. Kita bisa menggunakan feedback atau ya. Kita bisa menggunakan gini, feedback. Ya, jadi pakai feedback. Feedbacknya adalah GC yang atas, GV sama GP. Kemudian yang bawahnya adalah GS. Jadi bisa begini saja ya. Feedback. Kita simpan, coba. Ini apa? CSTR feedback. Ya. Coba kita setelah itu di tab G.
Ya. Oke. Yang folder aja. Nah, ini ya. Lihat, ini hasilnya. Dan kita lihat di sini berapa? 0,015. Ya, 0,015. Itu jadi seharusnya 1 ya. Tapi dia 0,015. Coba kita hitung, berarti offsetnya kita hitung di sini ya. Tapi kita hitungnya di sini aja. Offset sama dengan 1 dikurangi 0,015. Berapa? 0,985. Sama enggak? Nah ini ya. Kalau menurut hitungan tadi kan 0,9849. Ya. Jadi ya samalah ya. Jadi itu. Jadi dia memiliki offset yang cukup tinggi. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Nah, jadi ini sama dengan ya offsetnya sama dengan 0,9849 ya offsetnya ya masih ada offset. Pertanyaannya, untuk mengurangi offset apa yang harus kita lakukan? Bagaimana mengurangi offset? Bagaimana mengurangi offset kalau kita menggunakan P controller pada P controller? Ada yang bisa jawab? Wahyu Nur Hidayat. Ada? Wahyu. Hadir, Pak. Oke. Bagaimana menurut kamu? Supaya offsetnya lebih kecil dari 0,9849 atau 0,95. Apa yang harus dilakukan? Apa Wahyu? Mungkin bisa menurunkan harga KC-nya, Pak. Diturunkan, coba ya. Kita simulasikan aja. Dari 1 menjadi berapa? Tengah gitu ya. Boleh, Pak. Nah, coba kita run. Maka hasilnya adalah, coba, ininya berapa? CV-nya jadi berapa? 0,00758. Oke? 00758. Berarti offsetnya sama dengan 00758. Offsetnya gimana? Naik apa turun? Naik, Pak. Naik. Berarti diapain? Ditaikkan. Dinaikkan. Coba ya, 5. Ya. Sekarang KC-nya 5. Oke. Kalau KC-nya 5, maka CV-nya menjadi nih 0,071. 0,071. 0,71. Naik apa turun? Offsetnya turun ya. Ya. Kalau kita sampai 50 apakah bisa? Masih oke? Ternyata makin mendekati 1 ya. Kalau kita 500 mau nggak? Oh, bagaimana dengan mendekati 1 bahkan ya? Sampai berapa nih?
sudah 0,884 ya. Berarti kalau 5.000 bisa nggak dia mendekati 1 ya, itu di atas 0, itu ya. Jadi makin kecil mendekati 1. 50.000 mau nggak dia? Udah 1 ya, sampai begitu ya. Jadi gede banget ya. Harus KC ini 50.000 baru ini mendekati 1 nih, ya kan? 99.999 nih. Jadi anggap 1 ya. Itu ya. Jadi untuk mengurangi offset adalah dengan memperbesar KC ya. KC dinaikkan. Nah, dalam contoh ini tidak ada batas. Jadi tidak ada batas KC-nya berapa, sampai 50.000 masih mau. Terima kasih Wahyu. Ya. Jadi itu cara menghitung offset. Nah, sekarang contoh lain. Nah, ini. Kalau GP-nya order 2 ini sembarang aja ya. Ini order 2. Kemudian GS-nya masih seperti ini juga ya. GS 1 ini 1. Nah, sekarang kita lihat ya. Langsung cara menghitungkannya sama ya. Nah, sekarang kita save as aja. Bukan CSTR tapi apa ya? Ya OZES saja deh ya. OZE ya. Ini kita set 1, GV-nya 1, tapi ininya kuadrat. Apa? S kuadrat plus 2S plus 1. Oke. S kuadrat berarti 1. 2S berarti 2. Nah ini. Nah bagaimana dengan ini? Oke. Ini kita pakai langsung MATLAB-nya aja ya. Nah ini. Jadi sudah ada apa nih? Sudah ada overshoot. Ya. Sudah ada overshoot dan ketika KC-nya 1 sudah overshoot setengah. Ya offsetnya setengah. Kalau kita set ini 2, apa yang terjadi? Makin naik ya. Tapi ini kalau kita klik di sini, peak responnya sudah makin tinggi. Ke sini ya. Berapa? 10,8% overshootnya. Oke. Kemudian kalau kita naikkan lagi menjadi 4. Oke. Apa yang terjadi? Masih bisa ya. Masih bisa. Tapi ini belum sampai set point. 40. Apa yang terjadi? Masih bisa juga ya. Bahkan mendekati 1 di sini. Tapi lebih fluktuatif. Bagaimana dengan 400? Ya. Dia makin berosilasi. Tapi menuju 1 nih. Jadi ini udah menuju 1 ya. Kalau tadi bahkan udah bisa 1 nih. Kalau tadi kan perlu berapa? 50.000. Ini cukup dengan 400 bisa. Oke ya. Jadi ini tergantung dari prosesnya. Jika misalnya GV-nya sebuah fungsi alih order 1, ini jadi TF dalam kurung 1, misalnya 1, 1 gitu aja ya. Kita ambil ini, jadi ini berarti GF-nya adalah first order fun of transfer function.
Ini untuk valve-nya. Misalnya seperti ini. Ini kita set mulai dari 1. Apa yang terjadi? Nah, ini ya. Mirip dengan yang tadi ya. Kemudian kita coba naikkan menjadi 4. Apa yang terjadi? Nah, lebih berfluktuatif ya. Apakah kalau 40 dia mau? Apa yang terjadi? Ternyata 40 sudah tidak stabil. Berarti ada batas kestabilan. Misalnya 20 ya. Bagaimana kalau 20? Ternyata 20 pun masih tidak stabil. Berarti misalnya 15. Bagaimana dengan 15? Masih tidak stabil. Bagaimana dengan 10? Tidak stabil. Berarti 9 masih tidak stabil. 8. Nah, 8 ternyata ini yang disebut dengan stabil marginal ya. Nah, ini kita coba ya. Ini puncaknya berapa tuh? 1,6. Yang ini 1,66 sama ya. Berarti ini seragam benar. Berarti ini benar. Nah, inilah yang disebut dengan KCU ya. Jadi angka 8 ini adalah KCU-nya ya. Itulah yang disebut tadi non model spesifik. Jadi kita bisa juga mentuning nanti dengan mencari KCU-nya ya. Jadi batas KC-nya ya. Ya begitu ya. Jadi ini dalam contoh yang ini itu ada batas ya. Ini berarti ini sebut saja, tapi udah save as ya. Jadi di sini ada batas jika kondisi sistemnya kayak gini, maka dia punya batas kestabilan. Jadi kita tidak sembarang menaikkan KC ya. Nah, jika terjadi ternyata ada batas kestabilannya ya. Jadi kita tidak boleh sembarang menaikkan KC-nya. Oke ya. Nah, untuk menghilangkan offset tadi dengan e-controller ya. Kalau kita pakai e-controller maka offsetnya jadi sama dengan 0. Ya. Contohnya ini misalnya tadi ya. Kita coba pakai ini. Kita save as aja ya. Save as or the PI. Nah, jadi GC-nya bukan pakai tapi ini pakai PI berarti TF dalam kurung PI itu adalah apa? TI ya, TI-nya berapa nanti kita TI-nya TI 1 karena TIS plus 1 kemudian 0. Jadi itu zeronya. Sementara untuk polnya adalah TI dan 0. Dia hanya TIS ya, nggak ada satunya. Oke, 0 ya. 0. KC untuk PI dan TI ya. KC and TI untuk PI controller. Maka kita tentukan dulu. Ya, ini harus dikasihkan KC ya. KC. Ya, berarti kita harus KC-nya berapa? Misalnya 1. Kemudian TI-nya berapa? 1. Kayak begini ya. Oke. Nah, kalau seperti ini apa? Padahal ini 1 ya. Apakah dia? Nah, ini langsung stabil ya. Langsung bukan stabil. Ininya 0 ya. Jadi langsung mencapai ke offsetnya. Offset.
offsetnya jadi 0. Jadi penggunaan integral itu menghilangkan offset. Ya. Oke, sampai di sini dulu untuk pertemuan kita ya. Kalau di controller masih ada offset ya. Ini mungkin ringkasannya begini. SP-nya kalau pakai I ya, I controller, P controller dan D controller. Ya, ini offsetnya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Itu ya. Ini beberapa nggak masuk ya. Ini 33. Oke, kita lihat. Ada yang masih di kampung? Apa udah di sini semua? Kalau kemarin yang kelasnya Panasikin, offline apa online? Kelas perancangan alat, Pak. Iya. Belum ada, Pak. Kelasnya mulai Oh, minggu belum depan. ada ya. Oh, beliau mulai minggu depan ya? Iya. Oh, oke lah. Semula kan tanggal 16 ya kalau nggak salah ya di set ya. Harusnya tanggal 16, tapi kayaknya pekan ini Prof. Nasikin lagi ada kegiatan mungkin. Jadi semua Oh. kelas alat di minggu depan ini semua. Oh, begitu. Akhirnya begitu ya. Oke lah. Nggak apa-apa. Karena kemarin juga ada ya dosen yang sudah ngajar ya. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup ya. Ada pertanyaan? Oke, sudah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, Prof. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima Prof. kasih, Pak. Terima kasih, Iya. Pak. Terima kasih, Pak. Iya.